Ya kadang-kadang tidak ganti celana. Celana yang dipakai menghimpun najis di tengah jalan, apalagi musim banjir. Air selokan yang penuh najis. Ya, kepencet kepercik ke celana. Saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, di musim penghujan sebentar lagi tiba, untuk para laki-laki juga perempuan, bawalah pakaian salatnya. Air selokan mungkin campuran dengan toilet najis di situ naik. Begitu kita kepercik dengan mobil yang lewat di samping kita, terutama yang naik motor, najis membasahi celana kita. Apakah pakaian yang bernajis seperti itu bisa melahirkan salat yang istimewa? Tidak mungkin, Bapak. Buktikan bahwa kita mencintai Allah. Masuklah di kamar, toilet atau di mana, ganti celananya dengan sarung, lalu kita salat. Jangan menggunakan pakaian yang diragukan kepercik najis, lalu itu juga kita pakai salat. Innallaha thayyibun, Allah itu adalah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tentu tidak akan menerima sesuatu yang jelek, yang jorok, yang najis. Dan di sini kita semoga tahun 2024 nanti ini kita naik kelas, ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Selama ini kita sholat itu karena wajib, karena takut neraka ya. Sekarang kita sholat karena kita mencintai sholat. Ciri-ciri orang yang ahlul ibadah, begitu mendengarkan suara azan berkemas untuk mengambil air wudhu, mengganti pakaiannya, dan mengambil sajadah, menjawab suara-suara azan yang ada di mana-mana. Kemudian melakukan salat sunat ba'diyah, qabliyah, kemudian ba'diyah. Jadi sebelum salat isya, jemputlah salat fardu itu dengan salat qabliyah. Seluruh salat-salat fardu sebaiknya diawali dengan salat qabliyah, dan akhirilah salat fardu itu dengan salat ba'diyah, kecuali salat subuh dan salat asar. Orang yang ahlul ibadah tidak lagi membedakan antara salat wajib dengan salat sunat. Selama kita masih membedakan salat fardu dengan salat sunat, maka kita masih ahlul ta'ah. Tapi kalau orang ahlul ibadah sudah tidak membedakan antara salat wajib dan salat fardu, tidak lagi membedakan antara puasa sunat Senin Kamis dan puasa Ramadan. Meninggalkan puasa Senin Kamisnya seperti meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan kadang-kadang puasa Seninnya pun juga diqadha pada hari Selasa, kalau memang betul-betul ada halangan pada hari Senin itu. Ingat hadis Nabi, Bapak Ibu, barang siapa yang sudah sampai kepada maqam atau tingkatan tidak lagi membedakan antara yang fardu dan yang sunat, maka orang itu nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk meminjam matanya untuk melihat dan meminjam pendengarannya untuk mendengar. Kalau ada orang di sekitarnya tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamisnya, tidak pernah meninggalkan salat-salat qabliyah dan salat ba'diyahnya, wiridnya jalan terus, siapapun orang itu hati-hati. Ada hadis Nabi, hadis sahih, barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah sunat seperti halnya melaksanakan wajib, tidak ada perbedaan antara keduanya, maka orang itu akan meminjam atau berpotensi atau diberikan kesempatan, diberikan hak oleh Allah menggunakan mata Tuhan untuk melihat, menggunakan telinga Tuhan untuk mendengar. Kalau kita menggunakan mata Tuhan untuk melihat
masih ada enggak rahasia? Masih ada enggak alam gaib, Bapak Ibu? Sudah enggak ada alam gaib. Dia bisa melihat seperti Nabi melihat sahabatnya. Nabi melihat sahabatnya bukan hanya melihat fisiknya, tapi juga dia melihat hatinya, dia melihat jalan pikirannya orang itu. Jangankan Nabi, wali pun, jangankan wali, orang yang seperti tadi pun itu bisa menyaksikan apa yang orang lain, orang awam tidak bisa menyaksikan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan satu kisah menarik sekali. Ada murid baru masuk dalam pengajian, ya. Semua tunduk mengikuti pengajian gurunya, kiainya. Tiba-tiba gurunya marah. Masya Allah, hei, kamu anak baru ya? Keluar kamu. Marah. Tidak pernah kelihatan kiai itu marah seperti itu. Padahal nggak ada bedanya dengan murid lain. Tertunduk, semua belajar, mendengarkan. Tiba-tiba gurunya mengangkat kepalanya murid itu. Kamu anak baru? Iya Pak. Keluar. Kamu tidak sopan. Ini masjid tahu. Ini rumah Allah. Kenapa pikirannya jorok seperti itu? Pergi keluar. Nggak pantas kamu tinggal di rumah Allah. Berpikiran jorok seperti itu. Ya. Lantas keluar, karena disuruh keluar. Murid-muridnya yang lain kaget, loh kok kenapa Pak Kiai marah? Dia kan tunduk, sama dengan kami tunduk, mendengarkan. Ya. Akhirnya murid-murid lain takut bertanya kepada kiainya. Dia cari teman barunya itu, dia masih ada di luar duduk-duduk. Hei, Mas, kenapa sih kamu bikin marah Kiai? Ya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan sampai Anda dikatakan tadi jorok? Ini masjid, iya memang saya yang salah. Dia buka rahasianya. Saya membayangkan pacar saya di sebuah gubuk di tengah hutan, dan aku melakukan sesuatu di tempat itu. Kenapa Kiai tahu pikiran saya? Aku diusir, suruh keluar, kamu keluar. Ini jorok, kamu masjid. Kamu ini masjid, kamu melakukan pikiran seperti itu. Sama dengan sahabat Nabi. Minta nasihat, ya Rasulullah, minta nasihat. La taghdab, jangan marah. Ada lagi ya Rasulullah, jangan marah. Masih ada lagi ya Rasulullah, jangan marah. Habis, ya itu aja. Ternyata Nabi tahu kalau orang itu kejiwaannya marah melulu. Suka murka, suka marah. Jadi Nabi itu seorang psikolog, seorang neurolog, seorang psikiater. Jadi hati-hati terhadap orang yang memiliki wirid rutin, maka Allah akan memberinya warid. Apa itu warid? Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma orang tertentu yang bisa? Insya Allah semuanya, siapapun yang melakukan ketaatan rutin, maka Allah pun juga akan memberikan warid terhadapnya. Seperti ini. Sesudah salat, apakah dia berdiri, berlari, berjalan, olahraga, dia ingat melekat Tuhan di dalam pikirannya, dalam jiwanya. Apakah dia duduk, nonton TV, apapun yang dia lihat, yang dia saksikan hanya alamatullah, ya, wajahullah. Baring apalagi, tidak pernah terlintas dalam pikirannya sesuatu yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus naik kelas. Jangan hanya ahlul ta'ah, tapi kita naik kelas menjadi ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu bukan melakukan ibadah itu karena ingin masuk surga, karena takut neraka. Dia melakukan ibadah karena dia cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu adalah ahlullah.
mengingat Allah pada waktu sholat itu biasa, itu alul ibadah. Tapi terus mengingat Allah sesudah sholat dalam keadaan berdiri, duduk dan tiduran, maka dia tetap mengingat Allah, maka itulah ahlullah. Mengingat Allah pada waktu sholat itu lumrah, tapi tetap mengingat Allah di luar sholat, maka itu adalah ahlullah. Inilah tingkatan-tingkatan martabat-martabat spiritual Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya setiap hari kita memikirkan jabatan di eselon 1, ya, memikirkan jabatan direktur, ketua dan menteri, wakil, wapres, presiden, tapi tidak pernah memikirkan apakah kelas spiritualnya itu sudah naik atau belum. Orang awam itu takut kepada Allah, tapi takutnya apa? Takut masuk neraka karena dosanya sangat banyak. Maka orang-orang awam itu hanya familiar dengan al-khawf, takut kepada neraka. Tapi itu lumayan. Preman yang belum sadar itu enggak pernah ingat neraka. Bahkan kadang-kadang melakukan kejahatan. Sudah memperkosa, merampok, membunuh, hasil rampokannya dipakai minum, mabuk-mabukan, berzina, ketawa terbahak-bahak. Tiba-tiba sadar, menggigil mengingat dosa masa lampaunya sedemikian besar, menangis. Siapa yang akan menghuni neraka kalau bukan aku? Seluruh kejahatan aku lakukan khaufun. Siang malam dia merendam dirinya dengan air matanya sendiri. Maka itu adalah sudah mulai anak tangga pertama. Dia disiksa oleh al-khauf, rasa takut terhadap neraka. Dan ujung pencariannya di tengah malam, ya, dia membaca bacaan-bacaan agama. Jeritan tobatnya para pendosa lebih merdu didengarkan Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bergemuruh bertasbih memang pekerjaannya, tapi para pendosa yang merintih meratapi dosa masa lampaunya itu lebih merdu kedengaran oleh Allah. Apalagi membaca riwayat air mata tobat itulah nanti yang akan memadamkan api nerakanya seseorang. Muncullah perasaan ar-raja. Ar-raja itu secercah harapan, mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa aku dibikin menangis tengah malam ini padahal aku ini adalah preman, bosnya preman. Maka orang ini didera oleh perasaan al-khawf, rasa takut, dan sesekali muncul ar-raja, harapan-harapan. Siapa tahu Allah mau memaafkan dosaku. Lama kelamaan konsisten hidup di atas al-khawf mungkin 1 tahun. Tahun 2024 besok ini berubah. Bukan lagi al-khawf, tidak lagi disiksa oleh rasa takut terhadap ancaman neraka yang meluap-luap itu. Muncul perasaannya apa yang disebut dengan di dalam bahasa spiritualnya al-qabd. Al-qabd itu sumpek, ya, kecil, merasa kecil. Ya Allah, ya, aku kecil sekali, nggak ada apa-apanya dibanding dengan dosa saya yang sangat besar. Tapi sudah mulai muncul apa yang disebut dengan ya al-bast. Al-bast ini kelapangan dada. Ya Allah, aku siap untuk dibakar api neraka, tapi izinkanlah aku selalu memanggil namamu dengan penuh kerinduan. Di lumpur neraka pun juga izinkan aku memanggil namamu dengan cinta. Aku akan memekikkan kalimat takbir cinta di depan para penghuni neraka. Jadi berganti, bukan lagi takut dengan api neraka, tapi dia merasa tersiksa ketakutannya itu dengan kenapa aku terlambat bertaubat. Tapi muncul harapan lebih tinggi daripada sekedar raja. Dia sudah sampai kepada albas, lega hatinya karena mau menerima kenyataan. Ya Allah, inilah hamba-Mu memang pendosa, pantas disiksa dalam neraka.
Tahun 2005, 1 tahun dia menjalani fase Al-Qabd dan Al-Bast ini, naiklah menjadi fase yang ketiga disebut dengan Al-Haibah. Al-Haibah ini rasa takut juga, tapi bukan takut lagi kepada neraka seperti yang pertama. Bukan juga takut terhadap perbuatan-perbuatan yang terdahulu dilakukan, bukan takut karena terlambatnya bertaubat. Dia takut jangan sampai nanti ada detik-detik tertentu aku terpisah dengan Tuhanku. Jadi Al-Haibah itu seperti apa yang disebutkan ayat ini, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihin. Dalam keadaan berdiri, duduk dan baring, tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Yang paling ditakuti orang ini manakala ada detik-detik tertentu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang seperti ini sudah masuk kepada apa yang disebut dengan al-wa. Al-Haibah. Haibah ini rasa takut, bukan takut api neraka, tapi takut terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasangannya nanti itu adalah as-sitr. Jadi dia ingin sekali, dia merasakan suatu perasaan di dalam dirinya itu selalu bersama dengan Allah. As-satr atau as-sitr. Tetapi di atas langit masih ada langit, Bapak Ibu. Di atas al-wahb, al-haibah, masih ada puncak. Puncak itulah yang disebut dengan apa yang biasa disebutkan dalam bahasa tasawufnya itu qurbun nawafil. Qurbun nawafil ini, Bapak Ibu sekalian, sudah terjadi penyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di atasnya qurbun nawafil masih ada yang disebut dengan qurbul faraid. Inilah puncak segala puncak. Apa perbedaan qurbun nawafil dan qurbul faraid? Kalau qurbun nawafil, makam yang paling puncak dan orang itu sudah mampu melihat basirullah, penglihatan Allah, dan as-sam'ullah, pendengaran Allah. Jadi sudah enggak ada alam gaib. Kenapa? Dia seperti berduplikasi dengan Tuhan. Sudah ada penyatuan di situ. Tapi penyatuannya di situ masih ada jarak yang tipis dengan Tuhannya. Yang paling puncak itu adalah al-qurbul faraid. Sudah tidak ada lagi jarak yang tipis itu. Maka jadilah orang itu meminjam ainullah untuk melihat dan sam'ullah untuk mendengar. Bukan lagi ainullah, bukan lagi basirullah, penglihatan Tuhan. Kalau basir itu masih bisa menggunakan alat, misalnya kan ada media. Tapi kalau menggunakan ainullah, matanya Allah yang digunakan untuk melihat, berarti lebih orisinal, lebih natural. Tidak lagi menggunakan sam'ullah, telinga Allah, pendengaran Allah, tapi menggunakan udhunullah. Udhunun, telinganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mencapai puncaknya, dan itulah yang biasa disebutkan oleh orang yang mengungkapkan kalimat syahadat seperti Al-Khalaj. Dia tidak lagi mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi sudah mengatakan subhani, maha suci aku, maha suci aku. Kenapa? Dirinya sudah hilang, menjadilah dia. Itulah orang yang mencapai puncak qurbul faraid. Apakah bisa? Apakah bisa menjadi satu kesatuan antara yang menyembah dan yang disembah? Al-abid wal ma'bud wahid. Apakah bisa? Al-hamid wal mahmud wahid. Iya. Jika Tuhan menghendaki, apa yang tidak bisa? Bisa sangat mudah. Apakah bisa air tawar menjadi air asin? Jika air hujan itu turun masuk ke laut, maka hilang air hujan itu. Yang muncul adalah air laut. Tetesan-tetesan air hujan menyatu dengan air laut, masih ada enggak air hujannya, Bapak Ibu? Masih ada enggak bekas air hujan? Kalau hujan itu
masuk ke dalam lautan. Hujan itu, air hujannya itu tawar, tapi begitu menyatu dengan air samudra, masih ada enggak air tawar di tengah samudra? Enggak ada lagi. Ibaratnya air hujan itu adalah hamba. Begitu bergabung dengan Tuhannya masuk menjadi satu kesatuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu pada kenyataannya the only one existence, hanya Allah. Jadi segala sesuatu itu nanti akan bermuara pada satu titik puncak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma ada yang lambat, diproses dulu di neraka, ya, disiksa dulu sekian ratus tahun, baru nanti masuk ke puncak. Surga itu pun juga masa transisi. Puncak daripada segala puncak surga itu, wujuhu yawma idzin nadhira, mampu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu masih ada yang melihat dan masih ada yang dilihat, berarti masih ada dualitas, itu belum puncak. Puncaknya kalau yang melihat dan dilihat itu menjadi satu, itulah keutuhan, kesatuan mutlak Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa kita menjadi seperti ini? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Wa man sara wa sala, barang siapa yang berjalan pasti akan sampai. Mari kita bercita-cita untuk mencapai tujuan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita peroleh, apa yang kita perjuangkan itu Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa nanti pada malam tahun baru kita di tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian bertekad keras. Insya Allah tahun 2024, sekalipun ada pemilu, sekalipun apapun yang terjadi, tapi insya Allah kita akan dijemput nanti awal-awal tahun dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertobatan kita di awal tahun Januari, kemudian Februari, Maret nanti kita akan berjumpa bulan suci kesayangan kita, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita wafat pada bulan suci Ramadan, tapi bukan Ramadan akan datang. Berdoalah Bapak Ibu sekalian, ya Allah, semoga umurku dijemput oleh Allah pada bulan suci Ramadan, dan semoga bulan suci Ramadan itu dijemput aku pada malam Jumat supaya orang bisa mensolati aku di masjid yang banyak jamaahnya. Dan semoga Jumat yang ketiga supaya ada Lailatul Qadar, suasananya di situ muncul. Ya Allah, ya, semoga kita boleh berdoa, siapa tahu Allah mengabulkan Bapak Ibu sekalian. Dan jamaah Istiqlal ini sudah merupakan satu kesatuan, terutama yang ikut setiap malam Jumat ini Bapak Ibu sekalian. Jika ada di antara kita, saudara-saudara kita di sini yang sakit, ya, sampaikan kepada MC kita untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Doa yang berjamaah itu Bapak Ibu sekalian, doa yang dipanjatkan 40 orang ke atas, itu jangan khawatir untuk tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah maknanya saling mendoakan satu sama lain. Semoga Bapak Ibu sekalian di sini kita merupakan satu keluarga besar, jamaah Masjid Istiqlal yang senantiasa kita ciptakan suatu kondisi apa yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf itu dengan as-suhbah, persahabatan spiritual. Persahabatan spiritual atau as-suhbah itulah nanti akan memperoleh kemah VIP di pada masyar. Di antara 7 kemah di situ, di antara 7 rumah peristirahatan di pada masyar yang di seberangnya itu nanti ada orang berenang di atas keringat karena matahari tinggal satu dapat di atas kepala. Tapi ada VIP kemah di situ, ada makanan, minuman lengkap dengan segala macam peristirahatan di situ, full AC. Itulah ada 7 komponen masyarakat yang akan menghuni rumah peristirahatan itu. Sementara saudaranya nanti mandi keringat ratusan tahun. Siapa mereka itu? Satu di antaranya ialah yang menjalin as-suhbah, persahabatan spiritual satu sama lain. Semoga kita semuanya di sini Bapak Ibu, jamaah Masjid Istiqlal yang selalu hadir pada malam Jumat ini, termasuk juga yang mengikuti lewat Zooming ini, insya Allah merasa bersatu itu adalah as-suhbah. Saling mendoakan satu sama lain. Jika satu orang di antara kita di sini sakit, kita pun juga merasakan penyakit itu. Itulah as-suhbah. Enggak ada perasaan orang lain. Mereka adalah saudara kita sendiri. Marilah kita menjadikan jamaah Istiqlal ini sebagai komunitas as-suhbah, persahabatan spiritual. Semoga dengan ini insya Allah kita memperoleh rumah peristirahatan kita nanti pada masyar. Pada saat itulah kita tidak akan mendapatkan suatu tempat peristirahatan naungan kecuali naungan arasy. Ada 7 komponen di situ. Kalau perlu lebih dari 1 kemah kita di situ itu.
Ada 7 kemah di situ kan. Imamun adilon, pemimpin yang adil, bijaksana. Ya. Ada orang remaja, kecil, remaja, pemuda, besar di masjid. Ada seorang pemuda atau pemudi diajak berhubungan zina, tapi menolak, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, dapat tempat itu. Ada orang menyumbang tangan kanannya, tangan kirinya pun juga tidak tahu. Tidak suka memamerkan kebaikan, tidak suka mengiklankan kebaikannya, itu nanti riya. Nah, itulah yang mendapatkan tempat peristirahatan itu. Dan juga ada seseorang yang tidak, rasanya enggak sah salatnya kalau tidak salat fardu di masjid. Maka itu 5 waktunya selalu di masjid kecuali dia dalam keadaan sakit keras. Orang yang seperti ini juga mendapatkan peristirahatan di bawah arasy nanti. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, semoga kita memiliki lebih dari 1 kemah peristirahatan. Bosan tinggal yang 1, pindah lagi ke kemah peristirahatan yang lain. Semoga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita baca doa surah Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga akhir tahun ini kita husnul khatimah, dan semoga awal tahun akan datang nanti kita akan memulai sesuatu dengan yang baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.